Kelahiran Pedang Iblis bab 1801 berakhir. Beberapa ahli dan binatang ajaib telah berhasil merebut sebagian energi ubur-ubur, tetapi hanya Nuh dan Raja Elbas yang berhasil mengubah kekuatan itu menjadi terobosan. Kelompok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap para ahli tingkat lanjut yang baru begitu mereka keluar dari mansion. Mereka hampir tidak percaya bahwa keberadaan yang relatif muda itu telah menyusul mereka. The Fuleri akhirnya menjadi satu-satunya anggota tim yang belum mencapai tahap solid. Keberadaannya masih diperlukan untuk menebus bertahun-tahun yang dihabiskan hanya dengan satu pusat kekuasaan, sehingga levelnya tetap dalam tahap cair. Babi bahkan mewarisi sebagian dari persyaratan gila Nuh setelah transformasi, sehingga bagian energi ubur-uburnya hanya berhasil mencapai puncak tahap cair dan tingkat menengah. Makhluk kosong itu mencoba menyerang kelompok itu segera setelah mansion itu kembali ke dalam ring luar angkasa Raja Elbas. Tapi Noah membatasi dirinya untuk melambaikan tangannya dan memenuhi area itu dengan ketajamannya. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan setiap kali kegelapan membengkok atau sesuatu bergerak. Makhluk kosong itu sama sekali tidak bisa mendekati ahlinya, sehingga memberi mereka waktu untuk memutuskan langkah selanjutnya. Para ahli berada pada kekuatan penuh mereka sekarang. Gantian mereka memiliki energi yang cukup untuk melanjutkan perjalanan jauh. Namun Raja Elbas masih harus menyelesaikan beberapa perhitungan yang mengharuskan dia mempertimbangkan pencapaian mereka sebelumnya. Mencuri dunia itu mudah dan hampir tidak memerlukan energi apapun, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk pertarungan melawan makhluk peringkat 9. Situasi mereka akan memburuk jika mereka menemukan makhluk kuat lainnya, yang dapat membahayakan peluang mereka untuk kembali ke lubangnya. Kelompok itu bahkan berada jauh dari lubangnya. Noah bisa mengandalkan Safu dan membuatnya membawa semua orang jika mereka kehabisan energi, tapi itu akan membuatnya sendirian di tengah kehampaan. Raja Elbas harus mempertimbangkan berapa lama misi tersebut harus dilanjutkan. Bagaimanapun, kelompok tersebut selalu dapat kembali ke dalam angkasa. Menghitung seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan menemukan lubang baru yang mengarah ke area yang belum mereka jelajahi. Ketergesaan yang mereka rasakan berasal dari kemungkinan hukuman dari langit dan bumi, tetapi tidak ada yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Para penguasa tampaknya tidak peduli dengan kehancuran yang menyebar ke seluruh sistem mereka. Mereka tampaknya siap meninggalkan sumber energi mereka. Tentu saja, Nuh tidak menyukai situasi yang tidak jelas itu, dan banyak temannya yang berbagi kekhawatirannya. Mereka tidak mengerti mengapa para penguasa tetap diam bahkan setelah Caesar menegaskan bahwa mereka akan menerapkan hukuman. Situasi yang aneh membuat kelompok tersebut bertanya-tanya tentang banyak kemungkinan yang terkait dengan keheningan itu. Dugaan tersebut bermula dari kurangnya energi langit dan bumi hingga sebuah rencana di mana para penguasa melepaskan kekuatan mematikan pada para ahli hanya setelah mereka memastikan bahwa hukuman mereka akan menimpa mereka. Tetap saja, langit dan bumi telah mencoba melakukan hal serupa, dan kelompok Nuh telah mengalahkan mereka. Selain itu, ketakutan akan hukuman tidak membuat para ahli melupakan alasan di balik misi mereka. Para ahli harus mengumpulkan energi untuk membangun kembali dunia dan mencegah kematian perlahan yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi di daratan di bawah langit. Mereka belum mengumpulkan kekuatan yang cukup, jadi perjalanan melewati kegelapan harus dilanjutkan. Noah menyimpan idenya untuk dirinya sendiri selama percakapan itu. Dia ingin langit dan bumi menerapkan hukuman agar mereka membuang lebih banyak energi. Tetapi beberapa teman barunya tidak setuju dengan pola pikirnya. Menyimpan mereka dalam kegelapan adalah pilihan terbaik karena pertikaian internal dapat membahayakan misi. Kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka melewati kegelapan setelah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan selama beberapa dekade lagi. Pendekatan mereka tidak berubah setelah pertarungan dengan ubur-ubur. Mereka memasuki setiap ruang terpisah yang tersembunyi di balik lapisan putih dengan kekuatan yang mendekati peringkat ke-9 atau melewatinya dan mengabaikan yang lainnya. Perjalanan tersebut berhasil mengejutkan rombongan dari waktu ke waktu. Langit dan bumi telah mengumpulkan sumber energi dari dunia di luar sistem mereka, sehingga para ahli menemukan hal-hal yang mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya dari waktu ke waktu. Dunia rusak tanpa kemauan masih memenuhi sebagian besar ruang terpisah, namun kelompok tersebut juga bertemu dengan material, makhluk, atau struktur aneh yang mampu memancarkan energi yang tidak dapat mereka klasifikasikan. Rombongan bertemu dengan awan besar yang terbuat dari gas kuning yang nyaris tidak terasa hidup. Kurangnya inti di dalamnya membuat sulit untuk mengevaluasi sifat sebenarnya. Upaya untuk mencuri energinya menghasilkan rangkaian sinar kekuningan yang memenuhi keseluruhan dimensi terpisah. Awan itu jelas berbahaya dan hidup, tetapi Raja Elbas akhirnya menemukan benda yang secara perlahan dapat menyerap aliran gas kuning tanpa menyadari keberadaan aneh itu. Mencuri kekuatan menjadi jauh lebih mudah pada saat itu, dan awan tidak menyadari bahwa ia kehilangan energi hingga ukurannya menyusut banyak. Serangan kemarahan keluar dari awan pada saat itu, tetapi makhluk aneh itu telah melemah selama pengurasan tanpa suara, sehingga kelompok tersebut dapat menghadapinya dengan mudah.
Noah dan yang lainnya pernah menemukan kadal besar. Makhluk itu berada di peringkat 9, tapi tidak jelas apakah mereka bisa menamakannya sebagai binatang ajaib karena ada dantian palsu di perutnya. Pemandangan binatang ajaib peringkat 9 yang lengkap biasanya akan memaksa tim untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Tetapi utusan pertama ke daerah itu menemukan bahwa makhluk itu memiliki banyak rantai di leher, anggota badan, dan ekornya. Rantai itu sepertinya berasal dari dunia yang berbeda. Mereka tidak datang dari langit dan bumi, dan getarannya terlalu berbeda untuk bisa datang dari tempat yang sama. Binatang yang dirantai itu tidak bisa berbuat banyak dengan rantai yang mengikatnya. Sehingga kelompok tersebut tidak segan-segan mengerahkan item khusus yang dapat melemahkan tubuh bersisik kadal tersebut. Para ahli dapat merawat makhluk itu pada saat itu. Kadal itu mati dengan cepat karena serangan tanpa henti, dan hanya mayat kering yang dirantai yang tersisa di dimensi terpisah setelah prosesnya selesai. Noah dan yang lainnya mengambil rantai itu untuk mempelajarinya. Para ahli bahkan memperhatikan bahwa keempat pembudidaya dari organisasi manusia tidak sabar untuk mendapatkan energi yang diambil dalam misi tersebut. Peristiwa aneh lainnya terjadi dari waktu ke waktu, namun kelompok tersebut selalu berhasil mengatasinya. Peleton yang terdiri dari para pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib terlalu kuat dan bersiap untuk membiarkan beberapa makhluk yang dipenjara di peringkat ke-9 menakuti mereka. Safu mengembangkan perut besar setelah mengisi dimensi terpisahnya dengan dunia dan energi mentah. Tampaknya ukurannya bergantung pada seberapa berat bagian dalamnya, dan bahkan Noah tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Namun, itu pertanda baik karena ini membuktikan seberapa banyak bahan bakar yang dikumpulkan kelompok tersebut. Nuh dan Raja Elbas segera menjadi pusat rumor yang menyebar ke seluruh grup. Performa mereka luar biasa setelah terobosan, dan mereka seringkali menangani masalah sendirian. Kekuatan mereka meroket setelah terobosan tersebut. Keduanya masih berusaha memahami kekuatan baru mereka, dan banyak masalah yang menghadang mereka membantu proses tersebut. Kemudian, setelah merebut bagian dari gunung besar yang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, kelompok itu berbalik dan mulai terbang ke arah lubang mereka. Misi telah selesai. Kelahiran Pedang Iblis bab 1802 lubang. Para ahli berbincang tentang kemungkinan mereka selama kepulangan mereka. Nuh memiliki energi yang cukup untuk membangun kembali dunia, tetapi dia tidak dapat mengisi seluruh area di langit dengan energi tersebut. Tetap saja, dia bisa membangun sesuatu yang mampu bertahan lama, bahkan dengan banyak makhluk kuat yang memakan nutrisinya. Dalam pikirannya, Noah ingin menyelesaikan beberapa serangan menuju kehampaan, tetapi dia harus menerima bahwa setiap misi memerlukan persiapan dan sesi pelatihan yang panjang. Para ahli tidak bisa menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengumpulkan energi. Mereka harus memanfaatkannya, jadi satu-satunya solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan melibatkan wilayah yang dilanda badai. Sebuah rencana baru perlahan terbentuk di benak Nuh saat para ahli melontarkan ide kepadanya. Organisasinya memiliki banyak ahli panggung yang solid dan makhluk tingkat atas pada saat itu, sehingga badai tidak tampak berbahaya seperti sebelumnya. Lahan-lahan tersebut dapat menawarkan energi yang lebih mudah untuk dikumpulkan dan diangkut kembali ke kawasan hitam, menjadikannya target sempurna dalam waktu dekat. Tidak ada yang ingin menjelajahi kehampaan untuk kedua kalinya. Para ahli akan melakukannya jika situasinya memerlukannya, namun misi tersebut kedengarannya tidak ada gunanya jika mereka memiliki sumber energi yang lebih dekat. Kelompok tersebut harus memutuskan antara bahaya kehampaan dan ancaman makhluk peringkat 9 yang hidup di dalam wilayah badai. Yang terakhir tampaknya lebih berbahaya, tetapi para ahli sudah mengetahuinya. Sebaliknya, kegelapan yang menutupi langit dapat menyembunyikan makhluk-makhluk yang bahkan tidak dapat didekati oleh kelompok tersebut. Masalahnya bukan pada tingkat kekuatan. Daerah yang dilanda badai mungkin lebih berbahaya daripada kehampaan, tapi daerah tersebut tidak mempunyai masalah yang berhubungan dengan kekurangan energi dan lokasinya yang aneh. Tentu saja, Noah akan berubah pikiran segera setelah satu pendekatan menjadi lebih menarik, namun dia setuju bahwa seluruh kelompok perlu meluangkan waktu untuk beristirahat setelah perjalanan itu. Periode yang dihabiskan di dalam mansion telah memungkinkan para ahli untuk berkultivasi. Namun, perjalanan melalui kehampaan telah menghalangi mereka untuk berlatih hampir sepanjang durasinya. Perjalanan kembali ke lubang itu lancar. Kelompok tersebut tidak menghadapi bahaya yang berarti karena mereka tidak lagi membuka jalan menuju ruang terpisah. Berbagai pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib fokus melintasi kegelapan, tetapi kegembiraan tak terelakkan menyebar di antara mereka ketika tujuan mereka semakin dekat. Pertarungan melawan eksistensi aneh peringkat 9 yang terdapat di ruang terpisah sangatlah menarik, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sifat misi mereka. Bagaimanapun, para ahli telah berhasil mencuri seluruh daratan dan pesawat dari langit dan bumi. Tak seorang pun dalam sejarah negeri abadi bisa mengklaim telah berhasil dalam tugas itu. Bahkan Noah merasa cukup bangga dengan kelompoknya dan dirinya sendiri. Perjalanan tersebut tidak hanya membuatnya mengumpulkan energi yang diperlukan untuk membangun kembali tanah abadi.
Hal ini juga mempererat hubungan di antara kelompoknya dan memberinya gambaran umum tentang pola pikir mereka. Seluruh kelompok bergegas menuju lubang untuk meraih kejayaan yang akan menyertai kepulangan mereka. Raja Elbas tidak bisa tersesat dengan banyaknya benda bertulis yang dikerahkan untuk melacak posisi mereka, jadi dia memimpin rekan-rekannya di lokasi awal dalam waktu singkat. Saya sedang berpikir, seru Raja Elbas sementara kelompok itu turun menuju lapisan putih. Saya bisa mencoba membuat pusat kekuatan palsu yang menghasilkan energi sendiri sekarang karena jalan saya harus mendekati peringkat ke-9. Itu cara yang arogan untuk meminta bantuanku, Noah tertawa saat warna putih memenuhi pandangannya. Aku bisa menghitung bidang di mana kamu lebih unggul dengan satu tangan, dengus Raja Elbas. Pusat kekuasaan palsu adalah salah satunya. Kami masih membutuhkan kunci untuk menghasilkan energi yang tepat, desah Noah. Secara teori, perjalanan kultivasi seharusnya membawa kita lebih dekat ke tingkat langit dan bumi. Kita harus menemukan bentuk energi baru yang sepenuhnya terlepas dari nafas untuk melangkah ke alam itu. Itu sebabnya kita perlu eksperimen. Raja Elbas mengejek. Kamu terlalu penasaran untuk bisa tenang, Noah terus tertawa. Apa yang bisa kukatakan? Raja Elbas menggelengkan kepalanya. Mungkin kamu akan mendapatkan kekurangan ini juga jika aku memberimu energiku. Seolah-olah aku belum merasa cukup, tambah Noah sebelum sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Lubang tersebut biasanya terlihat setelah mendekati langit, namun Noah tidak berhasil melihat apapun. Kelompok itu sudah berada di atas lapisan putih, tetapi tidak ada jalan menuju bidang yang lebih tinggi yang muncul. Katakan padaku bahwa kamu telah melakukan kesalahan, bisik Noah, tapi diamnya Raja Elbas adalah jawaban yang tidak ingin dia dengar. Raja Elbas berpisah dari kelompoknya dan bergegas menuju langit. Noah mengikutinya dari dekat, dan keduanya segera tiba di atas lapisan putih. Tidak ada lubang di sana, tapi pemandangan putus asa terbentang dalam pandangan mereka dan membuat mereka kehilangan harapan begitu mereka melihat melewati putihnya. Nuh dan Raja Elbas melihat bendera berkepala bertanduk di antara bahan putih yang membentuk langit. Itu ada di dalamnya, meskipun para ahli telah menanamnya di permukaan. Para ahli lainnya mulai berkumpul di sekitar Nuh dan Raja Elbas sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut serupa. Lokasi lorong itu benar, tetapi lubangnya telah hilang. Mereka tidak punya jalan kembali ke negeri abadi. Musuh yang paling berbahaya belum tentu makhluk dengan taring paling tajam. Sebuah suara muda terdengar di dekat kelompok itu, dan seorang pria perlahan-lahan merembes melewati warna putih. Sedikit tambalan saja kadang-kadang sudah cukup untuk menyebarkan keputusasaan, Caesar menyimpulkan sebelum tertawa aneh. Saya pikir lubang itu diperlukan untuk tanah fana, Noah mengumumkan tanpa menoleh ke arah ahlinya. Apakah langit dan bumi menciptakan jalur baru? Saya pikir mereka ingin menghemat energi. Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, Caesar tertawa. Mereka hanya menyerap tanah fana yang terhubung dengan lorong ini. Langit tidak bisa memiliki lubang tanpa tujuan, jadi terowongannya ditutup. Elsie dan para ahli lainnya dari organisasi manusia gemetar ketika pikiran mereka menyentuh aura peringkat 9 Caesar. Hal yang sama berlaku untuk binatang ajaib. Ada monster yang tepat di puncak perjalanan budidaya di depan mereka. Tidak masalah jika Nuh dan Raja Elbas memberitahu mereka tentang dia. Caesar tetap menjadi eksistensi yang menakutkan untuk didekati. Sebaliknya, rekan satu tim inti Noah tetap relatif tenang. Aura peringkat 9 masih menakutkan, tetapi mereka tahu Caesar tidak ingin membunuh mereka. Kenapa kamu ada di sini? Raja Elbas bertanya. Apakah kamu ingin menertawakan nasib kita? Aku hanya menginginkan yang terbaik untuk langit dan bumi, seru Caesar. Peran Anda adalah mengatasi perjuangan ini dan tumbuh lebih kuat sebelum kalah melawan penguasa. Mendengarnya sekali saja sudah keterlaluan, desah Noah. Kamu boleh pergi. Kamu bisa datang mengunjungi negeriku setelah kita mencapai sisi lain langit jika kamu punya sesuatu untuk dibagikan. Jangan repot-repot datang jika tidak. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergerak ke arah Nuh. Dia memerintahkan seorang kultivator peringkat 9 berkeliling tanpa menunjukkan rasa malu sedikit pun, dan Caesar tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Kamu benar, Caesar tertawa. Aku tidak seharusnya menyia-nyiakan waktumu yang berharga. Aku yakin cadangan energimu sudah mulai menipis. Caesar tertawa lagi sebelum merembes ke langit lagi dan menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan menyelidiki dengan pikiran mereka tidak mengungkapkan apapun. Noah meraung menuju kegelapan sebelum serangkaian keluhan terdengar di telinganya. Semua orang terdiam ketika mereka merasakan mata dinginnya bergerak di antara kelompok. Saya sudah tahu cara kembali ke dalam langit, jelas Noah. Mari kita lewati bagian ketika kamu terdengar seperti sekutu langit dan bumi. Rencana apa? Viola bertanya dengan suara tak berdaya. Kita tidak bisa menemukan lubangnya dari sini. Tahukah kamu berapa lama kita harus menjelajahi langit dengan segala putihnya? Kami tidak akan mendekati langit. Lanjut Nuh. Kami akan mengambil rute yang panjang. Kami akan menggunakan salah satu jalan yang terhubung ke tanah fana.
Lahiran Pedang Iblis Bab 1803 Strategi. Banyak keluhan yang masih melekat di benak para ahli setelah pengumuman Nuh. Langit dan bumi telah menutup jalur mereka kembali ke dalam langit, dan situasinya tampak benar-benar buruk, tetapi Nuh tidak putus asa. Dia bahkan berhasil menemukan solusi dalam waktu singkat. Bisakah tanah fana menahan kekuatan kita? Marina bertanya. Marina adalah penduduk asli dari tingkat yang lebih tinggi. Dia jelas tahu tentang negeri fana, tapi mereka tidak pernah terlalu mengkhawatirkannya. Lagi pula, menghabiskan waktu memikirkan dunia yang lebih rendah tidak ada gunanya kecuali seorang ahli mempunyai alasan khusus untuk itu. Tidak, jawab Raja Elbas langsung. Mereka mungkin akan mulai berantakan begitu salah satu dari kita mendekat, lanjut Noah. Saya yakin mereka akan hancur jika kita semua memasuki ruang terpisah yang menampungnya. Pengungkapan terakhir membuat para ahli kembali ke keluhan mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Nuh telah melahirkan rencana gila lainnya, dan mereka mengutuk diri sendiri karena tidak memahami bagian itu lebih awal. Badai keluhan terlintas di benak Noah, tapi dia hanya memutar matanya mendengar suara itu. Ia bahkan merasa kesal dengan saran-saran yang terkesan cerdas dari beberapa temannya. Menurutnya, hanya sedikit dari mereka yang berhak membicarakan topik tersebut karena keahliannya melibatkan mereka. Nuh mengetahui ruang lebih baik daripada siapapun dalam kelompoknya. Pengetahuan Raja Elbas hampir tidak terbatas, dan kemampuan bawaan Alexander yang tak ada habisnya memberinya kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dia sadari. Noah akhirnya mengeluarkan suara gemuruh lagi dan memaksa kelompok itu terdiam. Dia tidak akan mengungkapkan idenya jika dia tidak menyiapkan rencana yang tepat. Dia hanya perlu menyesuaikan beberapa detail yang tidak tercakup dalam keahliannya. Saya perlu berbicara dengan Elbas sebentar, Noah mengumumkan. Kalian yang memahami hukum ruang angkasa dan evolusi harus bergabung dengan kami. Yang lain harus tetap di sini dan berusaha untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Kelompok itu ingin berdebat, tetapi semua orang tetap diam karena Nuh dan Raja Elbas adalah pilihan terbaik mereka untuk keluar dari situasi itu. Keluhannya bisa datang kemudian, ketika semuanya kembali ke angkasa. Apa ide gilamu sekarang? Raja Elbas bertanya setelah keduanya berpisah dari kelompok lainnya dan menggunakan aura mereka untuk menciptakan area di mana gelombang mental tidak bisa masuk. Aku mengerti ide di balik rencanamu, tapi kita terlalu kuat untuk tanah fana. Tanah itu akan hancur bahkan sebelum kita bisa menginjaknya. Aku tahu, desah Nuh. Itulah mengapa kita perlu mengubahnya menjadi tanah abadi sebelum menginjaknya. Raja Elbas menunjukkan ekspresi kosong, tapi dia tidak bisa menghentikan matanya untuk terbuka karena terkejut. Dia harus mengakui bahwa ide itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Pikirkanlah, lanjut Noah. Kita mempunyai energi yang cukup untuk menciptakan kembali sebagian besar dunia yang lebih tinggi. Mengubah dunia yang lebih lemah seharusnya menjadi lebih mudah. Apakah kamu bahkan mempertimbangkan terowongan dimensional dalam rencanamu? Raja Elbas bertanya. Langit dan bumi menciptakannya untuk para ahli ilahi tingkat lanjut. Kita masih jauh dari level itu. Aku memang mempertimbangkannya, Noah tertawa sambil menepuk bahu Raja Elbas. Saya sudah menjelaskan rencananya kepada Anda. Anda bisa menyelesaikan masalah itu sekarang. Ekspresi Raja Elbas menjadi kosong lagi. Sebagian dari dirinya mulai membenci Noah dan rencana gilanya. Namun parahnya situasi tidak memungkinkan dia untuk mengutuk nasibnya. Dia bisa meninjau kembali pilihan mana yang membawanya ke antara para idiot itu setelah dia menyelamatkan nyawanya. Kita perlu melakukan banyak tes, kata Raja Elbas akhirnya. Apakah kamu berencana membuang energi yang dikumpulkan dalam misi untuk memperpanjang waktu kita di sini? Apakah kamu punya pilihan lain? Nuh tertawa. Kita bahkan harus menemukan tanah fana yang cocok setelahnya. Apakah kamu memperhatikan dunia lemah yang kita temui di jalan kita? Tentu saja, Raja Elbas mendengus sebelum mengeluarkan peta yang menggambarkan masa putih oval di tengahnya dan kegelapan total di tempat lainnya. Noah dapat menemukan banyak catatan di peta ketika dia memeriksanya dengan energi mentalnya. Raja Elbas telah membaginya menjadi beberapa bagian besar yang menggunakan simbol pada gambar langit putih untuk membuat koordinat yang tidak jelas. Jelas bahwa membuat peta kekosongan yang akurat adalah hal yang mustahil karena kurangnya titik referensi di lingkungan tersebut. Tetapi Raja Elbas telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengurangi kesalahan seminimal mungkin. Benar, Raja Elbas tiba-tiba berkata sambil meletakkan jarinya di atas oval putih itu. Noah memperhatikan bagaimana lubang yang ditandai di peta menghilang. Raja Elbas baru saja menemukan waktu untuk memperbaruinya. Peta tersebut melacak semua ruang terpisah yang ditemui kelompok tersebut selama misi mereka. Nuh dapat melihat bahwa banyak dimensi terpisah yang tersembunyi di kehampaan di sekitarnya berisi tanah fana yang tampaknya cocok untuk rencana tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil risiko. Ada kemungkinan besar bahwa tanah fana di area tersebut berkumpul menuju lubang yang sekarang tertutup. Nuh menduga kelompok itu harus pindah ke kuadran yang jauh untuk memastikan langit dan bumi tidak dapat mengganggu mereka. Pilih satu, perintah Noah pada suatu saat.
Raja Elbas menggaruk dagunya sebelum menunjuk ke kuadran yang cukup jauh dari mereka dan menjelaskan keputusannya. Kami menemukan tanah fana yang tampak cukup tangguh di sini. Mungkin lebih mudah untuk berevolusi. Noah mengangguk sebelum mengingatkannya tentang tugasnya. Temukan solusi untuk terowongan dimensional. Tidak harus bagus asalkan bisa menyelesaikan masalah. Aku akan memberitahu rencananya kepada yang lain. Raja Elbas menghela nafas sebelum mengambil rumah besarnya. Para ahli memasang ekspresi jelek ketika mereka melihat struktur emas terbentang di mata mereka. Jelas sekali Nuh telah memutuskan untuk menghabiskan waktu di sana, yang berarti mereka harus menggunakan sebagian energi yang terkumpul selama beberapa tahun terakhir. Rasanya tidak enak melihat usaha dan pencapaian mereka hanya menjadi bahan bakar untuk benda-benda yang ditorehkan. Tapi para ahli tidak bisa berkata apa-apa ketika kelangsungan hidup mereka dipertaruhkan. Bahkan keempat penggarap dari organisasi manusia tetap diam dan menunggu Nuh menjelaskan sifat rencananya. Aku tahu aku terkenal karena rencana gilaku, Noah mengumumkan, dan serangkaian komentar tertahan segera terlintas di benaknya. Namun, rencana ini adalah yang paling tidak gila dari semuanya. Kita hanya perlu mengubah alam yang lebih rendah menjadi dunia yang setara dengan tanah abadi. Ekspresi kosong muncul di wajah para ahli. Bahkan teman-teman Noah mau tidak mau menunjukkan betapa kecilnya mereka mempercayai jaminannya. Evolusi adalah bagian yang mudah, lanjut Noah akhirnya. Masalah utamanya adalah terowongan dimensional. Kita harus melewatinya sampai sebuah lubang muncul di penglihatan kita, yang berarti lebih dari sekadar perbaikan sederhana. Tetap saja, Elbas ada di dalamnya, jadi semuanya akan baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan? Wilfred bertanya. Apakah kamu ingin kami berkultivasi sambil kamu menangani semuanya? Masuklah ke dalam mansion dan lakukan semua yang Elbas perintahkan, dengus Noah. Semuanya harus berjalan lancar, tapi saya tidak mau mengambil risiko. Langit dan bumi sudah mengambil tindakan, tapi mungkin belum selesai. Kelahiran Pedang Iblis bab 1804 kehendak. Seluruh kelompok memasuki rumah Raja Elbas dan mulai melakukan berbagai tugas mereka. Satu-satunya yang benar-benar sibuk menangani masalah misi adalah Nuh dan Raja Elbas, tetapi ahli lainnya harus membantu mereka kapanpun situasi memerlukannya. Pemahaman Nuh tentang luar angkasa sangat mendalam, bahkan lebih dalam dari Raja Elbas. Namun, sang ahli memiliki banyak pengalaman dalam hal terowongan dimensional, terutama yang diperuntukkan bagi eksistensi yang baru saja memasuki peringkat dewa. Nuh mulai mempelajari luar angkasa hanya setelah mencapai negeri abadi dan melangkah ke peringkat ke-8. Dia dapat mengklaim bahwa pengetahuannya di bidang tersebut melampaui Raja Elbas, tapi itu tidak berlaku ketika pemahamannya harus mempengaruhi keberadaan yang lebih lemah. Fakta bahwa Raja Elbas membutuhkan semua bantuan yang didapatnya tidak membuat Nuh melupakan tugasnya. Dia telah mengumumkan bahwa mengembangkan dunia yang lebih lemah itu mudah, namun prosedurnya masih memerlukan persiapan. Ambisi barunya dapat menyebarkan domain yang mampu menyelimuti seluruh tanah fana, dan mengembangkannya secara keseluruhan bukanlah sebuah masalah. Masalahnya muncul sebelum itu karena ada kemungkinan besar bahwa segala sesuatunya akan hancur sebelum hukumnya dapat diterapkan. Teknik deduksi iblis tidak dapat membantu tugas tersebut karena Nuh harus menjauhi niat merusak. Dunia harus tetap berada di satu tempat agar terowongan dimensional memiliki pintu masuk. Dia tahu bahwa langit dan bumi tidak sabar untuk mengeluarkan aset dan energi cadangan mereka, jadi dia tidak bisa memberi mereka kesempatan itu. Idenya akhirnya mengarah pada Shadow Domain. Nuh dapat menciptakan bom yang mampu melepaskan gelombang ambisi yang padat di pusat planet atau daratan dan memicu evolusi sebelum mendarat di dunia tersebut. Isu-isu menyertai gagasan itu. Nuh tidak bisa begitu saja membuang ambisinya yang mentah ke dunia yang lebih rendah. Hukumnya membawa kekuatan yang tidak dapat ditanggung oleh material lemah di tanah fana. Bomnya bisa menghancurkan segalanya sebelum menyebarkan sifat-sifatnya yang berevolusi. Noah harus mulai bereksperimen dengan salah satu bidang yang paling dia benci. Dia harus menghilangkan kekuatan penghancur dari kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang cocok untuk alam yang lebih rendah. Prosesnya sangat sulit bagi seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya menempuh setiap jalan yang dapat menuju pada kekuasaan. Harus menghapus secara paksa beberapa fitur inti dalam kemampuan yang telah dia sempurnakan setelah ribuan tahun memang menjengkelkan dan bertentangan dengan intinya. Tetapi kelangsungan hidupnya bergantung pada kesuksesannya. Ruang terpisah Nuh tidak pernah berhenti berisi tumpukan besar mayat binatang ajaib dan material lainnya. Beberapa dari mereka bahkan mulai terakumulasi karena kekuatannya meningkat terlalu cepat. Tumpukan batu jiwa juga memenuhi bagian dalam ruang terpisahnya. Batuan itu mengandung hukum kacau yang secara teoritis bisa mendapatkan arti sebenarnya yang berbeda, jadi menemukan bahan untuk kebutuhannya bukanlah masalah. Eksperimen Nuh jarang sekali aman. Barang-barang sering kali meledak, tetapi dunia gelap mencegah gelombang kejut mencapai dinding emas mansion. Tetap saja, ambisinya terus mengalir keluar dari tekniknya, dan aula yang ditunjuk Raja Elbas untuknya akhirnya berubah menjadi hitam pekat.
Rumah besar itu relatif tahan terhadap ambisinya karena kualitas materialnya yang sudah sangat tinggi, tapi kegelapan tetap saja tidak berhenti meluas. Itu segera menyerbu aula lain, dan tidak membatasi dirinya untuk memperkuat keseluruhan struktur. Para ahli lainnya tidak mempermasalahkan kejadian itu. Daratan hitam di dalam langit membawa ambisi Nuh, jadi semua orang tahu atau telah belajar menerima efek menguntungkan dari kekuatan itu. Raja Elbas merasa kesal melihat ambisi Nuh mencemari barangnya, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga, perubahan tersebut merupakan perbaikan nyata yang menguntungkan seluruh kelompok. Namun, pemberdayaan ambisi yang terus-menerus akhirnya melahirkan masalah kecil yang Raja Elbas tak segan-segan tunjukkan kepada Nuh. Noah sedang mengutak-atik bola black metal besar yang ukurannya 3 kali lipat. Lengan mekanis yang terbuat dari materi gelap memodifikasi permukaannya dan menambahkan atau menghilangkan materi setiap kali sesuatu muncul. Benda itu tampak stabil, tetapi beberapa jejak asap abu-abu akhirnya keluar dari strukturnya. Kegagalan lagi, pikir Noah sebelum melambaikan tangannya dan memotong benda itu menjadi 2. Sebuah massa berputar gelap muncul dari tengah bola yang terputus. Potongan energi itu adalah versi khusus dari materi gelap yang mencoba meniru efek ambisi Nuh. Dia pada dasarnya berusaha untuk memberikan bentuk yang tepat pada kekuatan hukumnya yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada levelnya. Itu masih terlalu kuat, desah Noah dalam benaknya. Masalahnya bahkan bukan materi gelap karena saya membuatnya tidak berbahaya. Saya perlu bekerja lebih keras dengan energi yang lebih tinggi dan memaksanya untuk menekan sebagian kekuatan ambisi. Aku bisa mendengarmu, ungkap Noah sambil tetap tenggelam dalam eksperimennya. Dunia gelap yang memenuhi keseluruhan aula membuatnya sadar akan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Bahkan pencipta mansion tidak bisa menyelinap ke arahnya. Apakah kamu keberatan jika aku melindungi rumah ini dari hukummu? Raja Elbas bertanya sambil terbang menembus kegelapan dan mendarat di samping Nuh. Kamu tidak akan memiliki kebebasan penuh di sini lagi, tapi aku akan bisa menghentikanmu merusak barangku. Sejak kapan Raja Xavier Elbas melihat perbaikan sebagai hasil negatif? Noah mengejek sang ahli sambil terus mempelajari bola materi gelapnya. Solusinya sudah dekat. Nuh jelas memahami bahwa pendekatan ini akan memberinya wawasan penting mengenai langkah terakhir dari peringkat ke-8 dan jalan ke depannya, tetapi fokusnya bukan pada hal itu. Dia hanya ingin bertahan hidup untuk saat ini. Itu memang merupakan kemajuan, seru Raja Elbas, tapi itu bisa mengganggu. Nuh menjadi penasaran pada saat itu dan menoleh ke arah ahlinya. Raja Elbas sedang memegang kristal emas heksagonal di genggamannya, dan cahaya redup muncul dari permukaannya. Beberapa bintik hitam muncul di bagian dalamnya, tapi sepertinya tidak mempengaruhi fungsi atau cahayanya. Sepertinya baik-baik saja bagiku, komentar Noah. Saya mengatakan kepadanya, suara melengking wanita tiba-tiba keluar dari kristal dan mengagetkan Noah. Aku baik-baik saja, ayah. Mengapa ayah menganggap fakta bahwa aku mengembangkan pikiran berpikir begitu menyusahkan? Raja Elbas tidak menjawab. Matanya tertuju pada Noah, yang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia tidak menyangka kristal itu akan berbicara, terutama karena dunia gelap tidak merasakan jejak kehidupan apapun yang keluar dari dalamnya. Fitur itu akhirnya membuat Noah mengerti apa yang terjadi. Inti dari mansion telah mengembangkan kemauan karena ambisinya. Raja Elbas tampaknya tidak terlalu bersemangat tentang hal itu. Yah, komentar Noah setelah dia mendapatkan kembali fokusnya. Kamu selalu bisa memberikannya kepada pangeran kedua. Mereka mungkin bahagia bersama. Raja Elbas memelototi Nuh sebelum menghela nafas dan mengumumkan tindakan selanjutnya. Aku memasang perisai di sekitar aulamu. Mengirim informasi dan mengunjungimu akan sulit dilakukan, tapi kamu masih bisa keluar dari struktur kapanpun kamu mau. Nuh mengangkat bahunya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia hanya perlu menyelesaikan tugasnya dan kembali ke alam yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang lain tidak penting saat ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1805 bom. Butuh waktu puluhan tahun bagi para ahli untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk misi tersebut. Nuh telah menyelesaikan eksperimen dengan bomnya, dan Raja Elbas telah menemukan cara untuk menstabilkan terowongan dimensional yang cukup panjang untuk menampung seluruh kelompok. Bom Nuh tidak membutuhkan banyak energi eksternal. Dia kebanyakan menggunakan materi gelapnya, jadi dia menyerap bahan bakar dari mansion hanya ketika dantiannya mendekati keadaan kosong. Hal yang sama tidak berlaku pada Raja Elbas. Tugas ahli itu sulit dan mengharuskannya untuk mengubah terowongan dimensi yang lemah menjadi sebuah jalur yang dapat memimpin peleton besar yang terbuat dari keberadaan peringkat 8 puncak melalui. Nuh hanya membutuhkan dunia yang lebih lemah untuk tumbuh hingga mampu menahan tekanan para ahli. Tugas Raja Elbas memerlukan peningkatan yang lebih baik karena terowongan dimensional harus terus berfungsi setelah kelompok itu masuk ke dalamnya. Simpanan energi Safu menyusut seiring berjalannya waktu di dalam mansion. Semua orang di dalam struktur membutuhkan kekuatan untuk mengolah atau mempersiapkan misi yang akan datang.
Jadi naga harus menyebarkan energi yang diambil dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung pengasingan. Baik Nuh maupun Raja Elbas akhirnya merasa yakin dengan apa yang telah mereka capai pada tahun-tahun itu, sehingga rombongan meninggalkan mansion dan melanjutkan perjalanan mereka. Para ahli merasa aneh ketika mereka mendengar struktur besar itu berbicara, tetapi mereka mengabaikan masalah tersebut setelah Raja Elbas menyimpan benda itu di dalam cincin luar angkasanya. Kelompok itu sudah terbiasa dengan kehampaan sehingga mereka hampir tidak lagi memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Noah dan Swartzein biasanya menangani makhluk kosong selama perjalanan karena formasinya jarang bisa mengimbangi kecepatan mereka. Tapi Raja Elbas telah menemukan solusi yang lebih baik setelah menghabiskan waktu di dalam mansion. Raja Elbas tidak akan pernah mengakuinya. Tapi dia mengambil inspirasi dari Safu untuk menciptakan kapal pengangkut pasukan yang dapat menampung banyak ahli dan memiliki pertahanan pada saat yang bersamaan. Tentu saja, item Raja Elbas tidak berbentuk binatang ajaib. Itu adalah ujung tombak api besar yang menampilkan tulisan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Mereka yang diterima oleh Raja Elbas bisa berdiri di ujung tombak tanpa menderita kobaran api. Binatang ajaib tidak terkecuali. Keseluruhan kelompok dapat berdiri di atas logam emas itu dan beristirahat sementara benda itu melewati ruang kosong bagi mereka. Akan sempurna jika lingkungan memiliki energi untuk menyerap, namun kondisi para ahli sudah cukup ideal. Satu-satunya masalah datang dari binatang ajaib karena mereka akan mencoba memakan bagian dari tombak api itu, tapi Nuh hanya perlu mengaum untuk menghentikan mereka. Perjalanan panjang itu berakhir ketika ujung tombak yang menyala-nyala itu mencapai tempat yang tampaknya acak di kehampaan. Raja Elbas menyimpan itemnya dan mengerahkan beberapa peralatan sebelum mengeluarkan cakar dimensionalnya dan merobek struktur ruang. Barang-barang tersebut telah menemukan bidang bawah kokoh yang berisi banyak keberadaan peringkat 6 puncak. Mereka bahkan telah memastikan bahwa terowongan dimensional masih ada, sehingga kelompok tersebut dapat segera memulai rencana mereka. Nuh menghilang saat dia memasuki domain bayangan dan memperluasnya hingga dia mencapai bagian dalam dunia yang lebih lemah. Tanah fana itu berbentuk planet besar yang menampilkan banyak makhluk hidup yang kuat, tapi mereka tidak lebih dari semut di matanya ketika dia memeriksanya dari balik tepi gelap tekniknya. Noah memperluas domain bayangan hingga dia mencapai pusat planet. Bom khusus meninggalkan ruang terpisah pada saat itu, dan dia menempatkannya tepat di tengah area tersebut sebelum mundur kembali keluar celah kehampaan. Apakah semuanya siap? Noah bertanya begitu dia keluar dari Shadow Domain untuk menghadapi teman-temannya. Anggukan tegas terungkap dalam visinya dan membuat Nuh tidak punya pilihan selain segera memulai rencananya. Dia menjentikkan jarinya, dan bom keluar dari Shadow Domain untuk meledak di pusat planet. Bom tersebut masih memiliki item peringkat 8 yang lemah di lapisan luarnya, namun tujuannya adalah untuk menahan ledakan kekuatan awal dari ambisinya. Nuh telah memastikan bahwa materi tersebut melanggar hukumnya. Dia mendapati dirinya tidak mampu menjaga ciptaannya tetap stabil karena keberadaannya yang tabu, tetapi dia telah memecahkan masalah ini dengan menempatkan lebih banyak batasan pada materi gelapnya. Bom tersebut muncul kembali di dalam inti dunia yang terbakar, dan magmanya hancur ketika menyentuh logam peringkat 8 di sekitar benda tersebut. Cairan yang mengancam itu bahkan tidak bisa tinggal di area yang sama setelah materi ilahi muncul. Sebagian besar inti planet ini lenyap dalam waktu kurang dari sekejap. Peristiwa tersebut menyebabkan gempa bumi dan membuka retakan besar. Tampaknya seluruh planet akan runtuh, tetapi bom Nuh diaktifkan sebelum tanah bereaksi terhadap hilangnya bagian dalamnya. Bola materi gelap yang meniru ambisi Nuh meledak keluar dan berbenturan dengan logam peringkat 8 di sekitarnya. Kekuatan tipis yang dilepaskan oleh energi yang lebih tinggi akan menghancurkan material sekaligus kehilangan daya dalam prosesnya. Tanah tiba-tiba berhenti runtuh. Planet ini telah kehilangan bagian dalamnya, namun ambisi tersebut memaksa permukaannya untuk tetap berada di satu tempat dan berevolusi. Medan tersebut segera memperoleh ciri-ciri metalik sebelum tumbuh dalam kekuatan dan melewati batas peringkat heroik. Nuh telah memastikan untuk tidak mempengaruhi makhluk hidup di planet ini dengan ambisinya. Semua makhluk di dalam inti dunia telah mati saat bom muncul, tapi itu adalah pengorbanan penting yang tidak bisa dia hindari. Awan hitam mulai berkumpul di sekitar planet ini. Langit dan bumi telah melancarkan kesengsaraan surga sedunia untuk memastikan pemberantasan segala bentuk pemberontakan, dan kelompok di luar ruang terpisah tidak dapat melakukan intervensi. Dunia masih terlalu lemah bagi mereka. Diperlukan beberapa detik lagi di bawah pengaruh ambisi Nuh untuk mencapai keadaan yang layak. Kesengsaraan sedunia berkecamuk sementara para ahli menunggu di luar celah dan memeriksa tempat kejadian. Langit dan bumi ingin memusnahkan semua kehidupan di dunia itu, namun mereka mendapati diri mereka tidak mampu menembus bercak hitam yang memenuhi planet ini. Setiap makhluk hidup di planet ini memilih untuk bersembunyi di bawah titik-titik yang diperkuat itu. Kelompok Nuh telah menimbulkan bencana pada mereka, tetapi mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Lapisan putih berkedip-kedip setelah dunia mulai mendekati peringkat ke-7 dalam hal keseluruhan material.
Pengekangan yang dimaksudkan untuk mengisolasi tanah fana itu tampak tidak berdaya di hadapan kekuatan baru mereka, dan mulai hancur di depan kiamat. Ruang terpisah mulai runtuh setelah dunia melewati peringkat ke-7. Noah dan yang lainnya hanya bisa bertukar anggukan sebelum melangkah masuk ke dalam area dan berharap semuanya berhasil. Kelahiran Pedang Iblis bab 1806 Selempang. Dunia yang lebih lemah telah berhasil berevolusi. Materi di dalam ruang terpisah telah mencapai peringkat ke-7, dan aura kuat menyebar darinya. Ruang terpisah itu runtuh, tetapi para ahli dalam kelompok Nuh mengerahkan aura mereka untuk mendorong tepian itu kembali. Mereka tidak bisa menghentikan prosesnya sepenuhnya, tapi memperlambatnya bisa dilakukan dengan kekuatan mereka. Kesengsaraan surga sedunia tiba-tiba mendapati dirinya tidak mampu merusak permukaan retakan yang bertahan setelah kejadian baru-baru ini. Para pahlawan dan manusia yang bersembunyi di bawah struktur itu berhasil bertahan dari gelombang kejut hebat yang ditimbulkan oleh sambaran petir karena tanah menyerap energi yang berani. Para pembudidaya, bibrida, binatang ajaib, dan tanaman ajaib hampir tidak dapat memahami apa yang terjadi di dunia mereka. Segalanya menjadi terbalik dalam hitungan detik. Mereka mempunyai organisasi, perang, politik, proyek, dan banyak lagi sebelumnya. Namun semuanya telah berantakan di hadapan kiamat yang tidak dapat mereka kalahkan. Kedatangan rombongan Nuh tidak memperbaiki keadaan mereka. Aura yang dapat menghancurkan pusat kekuatan mereka dengan bobotnya memenuhi ruang terpisah dan menaklukkan kesengsaraan sedunia sebelum menghindari bagian dalam permukaan yang retak. Dunia yang berevolusi hampir tidak dapat menahan tekanan dari kelompok Nuh. Itu hanya pesawat peringkat 7 yang baru saja masuk ke peringkat dewa, jadi aura kuat itu memperbesar retakan dan menghancurkan tanah yang telah berevolusi. Dunia sepertinya berada di ambang kehancuran total, dan makhluk hidup yang lebih lemah hanya bisa menunggu di depan kekuatan besar yang dipancarkan oleh kelompok Nuh. Mereka tidak bisa berbuat apapun dalam situasi itu. Salah satu pakar peringkat 8 sudah cukup untuk menekan mereka, dan tim memiliki lebih dari 20 pakar. Nuh tidak peduli dengan dunia yang hancur. Dia hanya membutuhkan keseluruhan strukturnya tetap di tempatnya untuk menjaga pintu masuk ke terowongan dimensional. Tetap saja, dia tidak sepenuhnya mengabaikan makhluk lemah yang tersembunyi di bawah permukaan yang runtuh. Raja Elbas mengaktifkan serangkaian item tertulis segera setelah aura intens berhasil memberikan stabilitas pada ruang terpisah. Cahaya keemasan dengan cepat memenuhi seluruh area, dan sebuah lorong putih akhirnya muncul di dekat permukaan yang retak. Ia sudah mundur, jelas Raja Elbas. Kita harus pergi sekarang. Kelompok itu menembak ke arah pintu masuk berwarna putih, tetapi kekuatan tarikan tiba-tiba menyebar dari sosok Nuh. Teknik tersebut hanya mempengaruhi permukaan yang hancur dan bagian dalamnya. Itu menyeret dunia lebih dekat ke grup tersebut sebelum benar-benar menghilang setelah memasuki jangkauan Nuh. Betapa kasihannya kamu, komentar Robert saat melihat adegan itu. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah lebih banyak keberadaan di sisi langit dan bumi, dengus Noah. Nuh telah memutuskan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk di dunia yang lebih lemah. Pilihannya tidak melibatkan belas kasihan, dan dia tidak percaya bahwa para ahli itu bisa menjadi anggota organisasinya yang berharga karena rendahnya kekuasaan mereka. Dia hanya ingin membatasi aset langit dan bumi sebanyak mungkin. Kelompok itu harus berhenti karena Raja Elbas harus mengutak-atik pintu masuk terowongan agar dapat digunakan oleh para ahli dan binatang ajaib yang kuat itu. Prosesnya melibatkan ratusan benda tertulis berbeda yang memiliki fungsi berbeda dan tingkat intensitas berbeda. Objek-objek tersebut menciptakan serangkaian pengaruh kuat yang mengubah struktur bagian dimensional dan memengaruhi sifatnya. Segera menjadi jelas bahwa Raja Elbas tidak berusaha memperbaiki terowongan dimensional. Sebagian besar energi dan itemnya yang lebih tinggi hanya mengalir di dalam struktur dan memperkuat tepinya untuk memungkinkan pemeriksaan menyeluruh. Barang-barang lainnya digunakan untuk membangun portal tinggi yang menyelimuti pintu masuk berwarna putih. Cahaya kemasan segera memenuhi bagian dalamnya dan menutupi terowongan dimensional, namun struktur tersebut akhirnya menyatu dengan jalur yang menembus kehampaan dan menyerangnya dengan pengaruhnya. Para ahli tetap bingung saat mereka memeriksa pemandangan itu, tetapi mereka tidak berani menyuarakan keraguan mereka. Raja Elbas tidak memperbaiki terowongan dimensional, tapi tujuannya sama dengan teman-temannya. Dia harus kembali ke sisi lain langit untuk bertahan hidup dan melanjutkan perjalanan kultivasinya. Titik lompatannya hampir siap, ungkap Raja Elbas. Ini jauh dari sempurna. Anda bisa mengira lubangnya akan berantakan dan cacat di beberapa tempat, tapi saya akan mencoba memperbaiki semuanya. Selain itu, jangan lupa lubangnya begitu Anda melihatnya. Instruksinya tidak jelas, namun kelompok tersebut tetap menerimanya. Raja Elbas pada dasarnya meminta mereka untuk mempercayainya. Bukankah lebih mudah untuk memperbaiki seluruh terowongan dimensional? Si bodoh bertanya sambil memasang wajah penasaran yang langka. Kata-katanya mungkin terdengar seperti ejekan di antara para ahli yang tidak mengenal satu sama lain, tapi Raja Elbas dan si bodoh telah menghabiskan waktu ribuan tahun bersama.
Dan mereka sering bertengkar. Namun, ada rasa hormat yang tersembunyi di antara mereka, sehingga para ahli memberikan penjelasan yang sopan atas pertanyaan tersebut. Memperbaikinya bukanlah masalahnya, Raja Elbas menjelaskan tanpa mengalihkan perhatiannya dari portal, masalahnya adalah panjang terowongan dimensional. Saya mungkin bisa mencapai ujungnya dengan item tertentu, tapi saya harus menghabiskan waktu berabad-abad, jika tidak lebih, pada tugas. Metode ini lebih cepat. Para ahli tidak mengetahui apa yang sedang dibangun Raja Elbas. Nuh pernah melihat hal serupa di dunia bawah, tetapi terbukti bahwa sang ahli telah mengubah sifat prasastinya demi tujuan lain. Bagaimana rencanamu membawa kami ke lubang tanpa terowongan dimensional? Stephen bertanya ketika sedikit kekhawatiran menumpuk di benaknya. Saya sedang membuat gendongan, Raja Elbas mengungkapkan. Jangan khawatir, ini hampir sepenuhnya aman. Seperti yang sudah aku katakan, kamu hanya perlu melacak lubangnya karena ramalanku mungkin sedikit meleset. Beberapa di antara kelompok tersebut memahami apa yang ingin dilakukan Raja Elbas. Dia sedang membangun gendongan besar yang akan mendorong para ahli ke jalur yang sama di terowongan dimensional. Noah dan yang lainnya tidak perlu memperkuat struktur pada saat itu. Dorongan yang tepat akan mengarahkan mereka langsung ke dalam lubang. Tentu saja, bahayanya prosedur ini membuat mereka khawatir. Kesalahan kecil dalam perhitungan Raja Elbas bisa membuat seluruh kelompok mendarat di langit putih dan menderita kerusakan yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, para ahli tidak bisa bertanya lebih banyak karena sang ahli sudah melakukan yang terbaik. Dia bahkan telah memperingatkan semua orang tentang potensi bahaya dari tugas tersebut, tetapi tidak ada yang berani mundur. Sudah siap, seru Raja Elbas sebelum terbang menuju lingkaran emas yang muncul di bagian dalam portal. Noah dan yang lainnya segera mengikutinya dan tetap pada posisi mereka di depan cahaya keemasan sambil menunggu Raja Elbas memberi perintah. Masuk, Raja Elbas akhirnya memerintahkan. Selebihnya akan dilakukan oleh gendongan. Kelompok itu bergerak pada saat yang sama dan masuk ke portal. Sebuah kekuatan besar mendarat di punggung mereka dan mendorong mereka maju dengan kecepatan tinggi, tapi tidak ada yang muncul dalam pandangan mereka. Serangan itu tidak terlihat, dan tidak ada kesempatan untuk menghindarinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1807 Akselerasi. Terowongan dimensional hancur saat para ahli melesat maju. Raja Elbas hanya memperkuat bagian tepi struktur, namun pemberdayaan tersebut tidak membuatnya mampu menahan tekanan besar yang dipancarkan oleh kelompok tersebut. Perbedaan antara kekosongan dan area di dalam terowongan dimensional menjadi tidak jelas saat para ahli membiarkan akselerasi besar yang dihasilkan oleh gendongan Raja Elbas membawa mereka maju. Kelompok tersebut tidak perlu berbuat banyak dalam situasi tersebut. Mereka hanya perlu memastikan agar tidak terjatuh ke dalam kegelapan. Ternyata hal itu juga mudah. Raja Elbas telah mempelajari keseluruhan terowongan dimensional sebelum membuat gendongan. Tim tersebut sudah mengetahui kemana harus mengirim para ahli sambil membatasi peluang mereka untuk jatuh dari ruang terpisah. Satu-satunya variabel dalam proses tersebut adalah lubang di langit. Raja Elbas tidak dapat memahami seberapa besar bukaan itu dari posisinya sebelumnya, jadi dia harus membatasi area pendaratan pada tempat yang relatif luas. Beberapa ahli mungkin akan mendarat di langit putih jika perhitungannya meleset. Peristiwa tersebut tidak akan berbahaya karena benturan atau jarak dari lubang karena kelompok dapat menangani bagian-bagian tersebut. Permasalahannya adalah pada potensi reaksi langit dan bumi dan kedatangan makhluk-makhluk kosong yang tak terelakkan. Kedua masalah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk. Keberadaan yang kosong dapat mendorong beberapa ahli menjauh dari lubang dengan kendali mereka atas kekosongan. Langit dan bumi bahkan bisa menyiapkan sesuatu untuk mereka di langit. Terlebih lagi, jalur itu mungkin akan tertutup dengan sendirinya jika dunia bawah yang hancur adalah satu-satunya bidang lemah yang terhubung ke lubang tersebut. Akar tersebut memiliki waktu terbatas untuk mencapai sisi lain langit pada saat itu, dan penundaan apapun dapat memaksa mereka untuk tetap berada di luar. Satu-satunya gagasan untuk tetap terdampar di kehampaan tanpa para ahli yang memungkinkan misi itu membuat para pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib di dalam terowongan dimensi yang hancur lebih fokus pada tugas mereka. Semua orang mencoba mendekati Nuh dan Raja Elbas, tetapi akselerasi yang intens menghalangi upaya mereka. Keinginan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kegagalan dalam mencapai lubang tidak membuat mereka lupa bahwa mereka mengikuti jalur yang ditentukan oleh terowongan dimensional karena gaya dorong Raja Elbas. Makhluk kosong muncul di sudut pandangan kelompok, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kecepatan itu. Mereka bahkan bereaksi terhadap aura samar yang menyebar melewati pecahan terowongan dimensional, jadi mereka tidak pernah bisa mempersiapkan serangan yang tepat yang mampu menjangkau mereka. Akselerasi yang luar biasa tidak menimbulkan masalah apapun. Bahkan para pembudidaya dapat dengan mudah menanggungnya karena kurangnya udara yang diperlukan untuk menimbulkan gesekan. Seluruh kelompok dapat melintasi area kehampaan yang luas dalam sekejap, dan langit segera menjadi satu-satunya hal yang terlihat dalam pandangan mereka.
Kekuatan dorongnya tidak berkurang bahkan ketika kelompok itu mendekati lapisan putih. Cahaya menyilaukan yang dilepaskan dari langit membuat mereka tidak dapat melihat apakah area tersebut benar-benar memiliki lubang. Namun semua orang memutuskan untuk percaya pada Raja Elbas dan tetap berpegang pada arah tersebut. Keluar dari jalur sekarang dapat membuat para ahli kehilangan peluang untuk menemukan lubang tersebut. Tak satu pun dari mereka yang berani mengambil risiko dalam situasi itu, sehingga warna putih akhirnya menyelimuti sosok mereka. Sebuah lubang kecil akhirnya muncul tepat di bawah mereka. Lintasan itu lebih kecil dari perkiraan para ahli. Beberapa binatang ajaib yang lebih besar tidak akan mampu menampungnya, dan mereka yang berada di tepi kelompok ternyata keluar jalur. Bagian ini juga ditutup, dan berbagai ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Perhitungan dengan cepat terjadi di benak mereka, dan semua orang segera menyadari bahwa hanya kecepatan yang dihasilkan oleh gendongan yang dapat membuat mereka melewati lubang tepat waktu. Menjadi jelas bahwa seseorang harus melakukan sesuatu. Tetapi para ahli di area aman tidak berani mengambil risiko untuk menggunakan kemampuan yang dapat menyeret orang lain ke jalan yang benar. Teman dekat Noah pun memilih mengabaikan mereka yang keluar jalur. Mereka tidak memiliki teknik gerakan yang dapat membawa mereka ke lubang tepat waktu setelah gaya dorong berhenti. Raja Elbas tiba-tiba memasang ekspresi penuh tekad. Dia tampak siap mengorbankan dirinya dan tetap berada di luar angkasa agar tetap berada di luar jalur para ahli, tetapi Nuh bertindak lebih cepat darinya. Jejak samar materi gelap keluar dari punggungnya dan menyentuh semua binatang ajaib besar dan para ahli di luar zona aman. Energi yang lebih tinggi menciptakan hubungan dengan keberadaan itu dan secara instan memindahkan mereka ke dalam ruang terpisahnya, tempat Safu menerima mereka ke dalam tubuhnya. Materi gelap yang pekat memaksa gaya dorong terhenti. Noah berhenti berakselerasi dan mulai tertinggal karena perbedaan kecepatan. Namun, substansinya yang tidak stabil, ambisinya, dan kemampuan Ishak diaktifkan pada saat yang sama untuk memberinya ledakan kecepatan yang tiba-tiba. Noah akhirnya bertemu dengan teman-temannya setelah mengaktifkan tekniknya. Dia berhasil untuk tidak menyia-nyiakan akselerasi yang terakumulasi hingga saat itu dan mengembangkannya menjadi lebih cepat dari yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Seluruh kelompok memasuki lubang dan turun melalui dinding penutup langit sampai mereka muncul kembali di dalam tanah abadi yang hampir kosong dan putih. Kemampuan diaktifkan pada saat itu. Semua orang mengerahkan teknik untuk menghentikan tubuh mereka dan membubarkan percepatan yang terakumulasi hingga saat itu. Nuh bahkan melepaskan keberadaan yang telah dia selamatkan sebelumnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan saat melihat rumah mereka. Kelompok itu telah melakukannya. Mereka telah kembali ke angkasa setelah menghabiskan berabad-abad terakhir menjelajahi kehampaan dan mencuri energi dari sumber langit dan bumi. Peristiwa tersebut biasanya akan berakhir dalam catatan sejarah. Nuh dan Raja Elbas dapat menulis panduan terperinci tentang cara berhasil dalam misi sulit itu. Mereka juga dapat meluangkan waktu untuk memperbaiki proses tersebut sebelum mengumumkannya sebagai metode revolusioner bagi mereka yang belum dapat mendekati wilayah yang dilanda badai. Kehampaan bukanlah area yang mustahil untuk dijelajahi lagi dengan persiapan dan teknik yang tepat. Ini bisa menjadi sumber energi yang bahkan melampaui sebagian besar wilayah lama. Selain itu, organisasi dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghilangkan zona pendaratan tertentu dan merugikan masa depan musuh mereka. Namun, ide-ide cemerlang tersebut hanya bisa diterapkan di dunia yang memiliki tanah, organisasi, dan politik. Mereka tidak ada gunanya di depan pesawat kosong yang lebih tinggi. Langit menerangi area yang hampir tidak memiliki energi, namun langit dan bumi sepertinya tidak mempermasalahkannya. Ayo cepat ke daratan, perintah Noah. Saya tidak ingin membuang lebih banyak bahan bakar yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Semua orang tampaknya menyetujui gagasan itu, tetapi sebuah peristiwa aneh tiba-tiba terjadi dalam pandangan mereka. Kesadaran mereka tidak bereaksi terhadap peristiwa itu, namun mata mereka tidak dapat melewatkan bahwa bercak hitam telah muncul di langit di atas mereka. Lubangnya telah menghilang, namun kegelapan menyebar melalui lapisan putih hingga mengembun menjadi sosok humanoid yang berdiri terbalik di atas material berbahaya tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1808 terbaik. Makhluk humanoid itu tidak memiliki fitur wajah. Kepalanya hanya memiliki mulut besar yang dipenuhi dua baris gigi setajam silet di kedua sisinya. Lengannya panjang dan diakhiri dengan 7 cakar, dan kakinya yang ramping memiliki 2 sendi mirip lutut yang berbeda selain pergelangan kaki dan pinggang yang sudah dikenal. Nuh belum pernah melihat atau mendengar makhluk serupa. Dia bahkan tidak bisa mempelajarinya dengan akal sehatnya karena gelombang mentalnya hampir tidak bisa menyadari keberadaan aneh itu. Para ahli lainnya berada dalam situasi serupa. Keberadaan aneh itu tidak muncul dalam pikiran mereka. Tampaknya ia memiliki ciri-ciri yang mirip dengan makhluk kosong di kehampaan, dan Nuh mau tidak mau menghubungkan kemampuan umum itu. Makhluk itu muncul setelah bintik hitam berkumpul di bagian bawah langit. Makhluk kosong dari kehampaan mungkin mengikuti jejak energi yang tersebar selama penghancuran terowongan dimensional,
namun gagasan itu masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Makhluk kosong itu tidak mungkin bisa mengimbangi kecepatan kelompoknya. Hanya makhluk yang muncul di dekat langit yang bisa masuk ke dalam lubang pada saat terakhir, tapi itu juga tidak menjelaskan keseluruhan situasinya. Lapisan putih telah tertutup sebelum kemunculan makhluk aneh itu, artinya makhluk kosong itu harus melintasi langit untuk muncul di dalam tanah abadi. Secara teoritis hal itu tidak mungkin, terutama karena Nuh dan Raja Elbas telah menguji apa yang disebabkan oleh sentuhan antara makhluk kosong dan langit. Mereka akan mendapatkan kembali hukum yang telah dilucuti langit dan bumi dan kembali ke bentuk aslinya. Situasinya tampak jauh berbeda sekarang, namun Nuh masih merasa yakin bahwa makhluk kosong itu ada hubungannya dengan keberadaan aneh itu. Lagi pula, hanya wilayah kosong dan berangin yang bisa menampung spesies yang mampu mengejutkannya, dan sumber makhluk hitam cukup jelas dalam situasi itu. Apakah langit dan bumi akhirnya mengirimkan sesuatu? Iblis surgawi bertanya ketika kegembiraan muncul di dalam dirinya, tetapi teman-temannya dengan cepat membantahnya. Bagaimana kamu bisa menghubungkan makhluk itu dengan langit dan bumi? Robert bertanya. Ia tidak memiliki aura sama sekali. Mirip dengan musuh kita di kehampaan. Langit sepertinya menambah bahan bakar dalam percakapan itu. Bintik hitam lainnya menyebar di bawah makhluk yang berdiri terbalik, dan ukurannya bertambah saat kegelapan mengalir di dalam tubuhnya. Itu mungkin saja bagian dari makhluk-makhluk itu, seru Stephen. Apakah mereka menggabungkan diri mereka sendiri? Mungkin mereka menggunakan metode ini untuk menjadi cukup kuat untuk menembus langit. Reaksinya tidak seperti itu, Raja Elbas menolak gagasan itu. Sudah kubilang apa yang terjadi jika mereka menyentuh langit. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskannya? Robert bertanya sambil melirik makhluk itu lagi. Langit membiarkan mereka lewat, Noah menjelaskan dan membuat semua orang meliriknya dengan heran. Mengapa mereka mau bekerja sama? Si bodoh mendengus. Satu pengkhianatan dari langit dan bumi sepertinya tidak cukup untuk memberi mereka pelajaran. Saya yakin mereka tidak membuat perjanjian apapun, tambah Noah. Menurut Caesar, musuh langit dan bumi menarik mereka, mungkin karena keinginan mereka untuk mendapatkan hukum yang mampu mengancam para penguasa. Namun, kondisi mereka adalah kutukan yang tidak bisa mereka atasi. Nuh menjelaskan semuanya dengan singkat. Tentu saja, perkataannya masih mengandung sedikit ketidakpastian karena mustahil untuk mempelajari makhluk-makhluk itu. Dia menduga makhluk-makhluk itu telah mengembangkan hukum non-eksistensi, yang jelas tidak menyisakan apapun untuk diperiksa. Kalau begitu, kita bertarung, iblis surgawi tertawa. Orang kasar itu jelas senang dengan hal itu, komentar Raja Elbas, tapi matanya tiba-tiba melebar ketika dia menyadari sesuatu. Tombak berapi segera muncul di tangannya, dan Raja Elbas tidak ragu-ragu mengarahkannya ke kebodohan. Babi itu sudah membuka mulutnya, namun kejadian yang tiba-tiba itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Tidak sepatah kata pun, Raja Elbas mengancam, dan babi itu membatasi dirinya untuk tersenyum. Raja Elbas akhirnya menghentikan komentar menjengkelkan babi itu, tapi dia tidak merasa lebih baik setelah melihat wajah tak tahu malu itu. Dia tahu bahwa si bodoh akan menunggu sampai dia melupakan masalah tersebut untuk mengatakan sesuatu yang akan membuat kesabarannya mencapai batasnya. Sword Saint, kata Noah sambil mengabaikan pertengkaran yang terjadi di sebelahnya. Cukup sedikit, mari kita lihat reaksinya. Robert, lakukan hal yang sama. Saya ingin tahu apakah makhluk ini memiliki kelemahan yang sama dengan makhluk kosong di kehampaan. Sword Saint dan Robert tidak ragu-ragu untuk mengikuti perintah itu. Robert adalah orang pertama yang menyerang. Dia mengumpulkan sejumlah besar racun di atas kepalanya sebelum melemparkannya ke arah makhluk itu. Massa beracun itu terbakar ketika menyentuh langit, namun masih menyelimuti makhluk aneh itu dalam warna ungu. Namun, Robert menunjukkan ekspresi bingung saat merasakan kemampuannya menghilang. Gelombang muncul pada massa ungu dan berkumpul menuju pusatnya. Makhluk aneh itu segera muncul kembali dan menunjukkan bagaimana kemampuan Robert tidak bisa lepas dari jatuhnya bagian dalam yang hitam. Sword Saint tidak ragu-ragu untuk menyerang pada saat itu. Dia dengan santai melambaikan jarinya dan menghasilkan badai tebasan yang terbang ke arah makhluk itu. Monster humanoid itu merentangkan tangannya ke arah tebasan, tapi mulutnya yang besar melengkung menjadi senyuman jelek ketika dia memahami betapa kuatnya kemampuan itu. Makhluk itu menghilang dari tempatnya dan muncul di area lain. Ia masih berdiri di langit, dan bercak hitam lainnya menutupi material putih sebelum mengalir ke dalam monster itu dan memperbesar ukurannya. Silakan persiapkan pertahanan, perintah Noah setelah mempelajari adegan itu. Kita berdua seharusnya cukup untuk menghadapi makhluk ini, tapi kita akan mundur ke daratan jika situasinya menjadi buruk. Apakah kamu tidak melupakan seseorang? Divine Demon mendengus sambil meletakkan tangan di bawah dagunya dan melihat ke samping untuk mendapatkan aura hormat. Kami membutuhkan ketajaman dalam pertempuran, keluh Noah. Aku pendekar pedang terbaik di seluruh tingkatan yang lebih tinggi. Teriak iblis ilahi. Saya mohon untuk tidak setuju, komentar Sword Saint setelah berdeham. Apakah itu sebuah tantangan? Iblis ilahi bertanya saat matanya berbinar.
Tentu saja, jawab Sword Sein dengan nada tenang. Jalur pedang bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh para ahli saat itu juga. Iblis ilahi sudah berhenti mendengarkan Sword Sein. Dia hanya perlu mendengar jawaban positif atas pertanyaannya untuk mengaktifkan efek menakjubkan dari hukumnya. Energi biru langit terbang keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangan kanannya sambil mengambil bentuk pedang panjang. Aura iblis-iblis bahkan mulai memancarkan ketajaman yang samar, tapi fitur itu tidak bisa menandingi rekan-rekannya. Nuh dengan cepat memegang pedang iblis, dan pedang suci menyatukan tangannya sebelum memisahkannya untuk membuat pedang perak. Tiga ahli itu kemudian berbalik ke arah makhluk aneh itu, dan mereka tidak melakukan apapun saat melihat lebih banyak bercak gelap muncul di bawah kakinya. Para ahli lainnya melirik Nuh dengan pandangan menyesal. Mereka akan meninggalkannya sendirian dengan iblis surgawi, dan situasinya bukanlah pertanda baik karena sang ahli telah berhasil mengaktifkan tantangan. Pergi, Nuh meraung sehingga bahkan binatang ajaib pun bisa merasa terdorong untuk kembali ke daratan. Kami akan menangani ini. Para ahli dan binatang ajaib mau tidak mau pergi pada saat itu, dan makhluk itu mengikuti kepergian mereka dengan tatapannya. Ia bahkan tampak hendak menekuk kakinya yang aneh, namun sosoknya menghilang ketika serangkaian tebasan warna-warni menghantam tempatnya. Kelahiran pedang iblis bab 1809 kekebalan. Terlewatkan, komentar Noah dalam benaknya sementara teman-temannya terbang keluar dari sosoknya. Makhluk aneh itu tidak mengeluarkan aura apapun. Ia bahkan tidak membawa energi. Noah dan yang lainnya tidak bisa melacak pergerakannya dengan gelombang mental atau indera mereka. Hanya mata mereka yang bisa membuat mereka mengerti kemana monster itu pergi, jadi Noah tidak ragu untuk menambahkan rekannya ke dalam pencarian. Duan Long tiba-tiba menemukan targetnya jauh di kejauhan, dan Noah segera mengayunkan pedang iblis ke arah itu. Hujan tebasan hitamnya tidak dapat bertambah karena lingkungan kekurangan energi, namun masih membawa kekuatan yang cukup untuk membuat makhluk itu meninggalkan posisinya dan mengganggu penyerapan. Di kanan, Noah berteriak sesaat setelah makhluk itu bergerak. Sword Sein bahkan tidak repot-repot melihat ke arah kanannya. Dia mengayunkan pedang peraknya, dan tebasan besar keluar darinya. Serangan itu mencapai langit sebelum melengkung dan terbang tepat di bawahnya. Makhluk kosong itu telah muncul kembali di bawah langit dan mencoba menyerap lebih banyak titik hitam. Namun tebasan Sword Sein memaksanya untuk melompat menjauh dari lapisan putih. Iblis surgawi mengarahkan pedang birunya ke arah makhluk kosong yang turun, dan seberkas sinar tajam keluar dari senjata halusnya. Serangan itu menyentuh monster itu, tapi ia hanya berhasil menembus bahunya. Sudut mulut lebar makhluk itu mengarah ke bawah, namun tubuhnya tetap utuh. Sinar biru itu memasuki bagian dalam hitamnya dan menghilang tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Adegan itu membuat Noah dan Sword Sein memasang ekspresi jelek. Mereka menyadari kekuatan iblis ilahi, tetapi makhluk kosong itu dapat menahannya dengan mudah. Reaksi samar yang ditunjukkannya tidak cukup untuk memuaskan mereka. Berapa levelnya? Nuh bertanya-tanya meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat menemukan jawabannya. Makhluk kosong itu berasal dari alam yang sama sekali berbeda. Nuh mungkin sudah menebak dengan benar tentang hukumnya, tapi itu hanya membuat segalanya menjadi lebih sulit. Lagi pula, ketiadaan atau ketiadaan energi bukanlah ciri-ciri yang dapat ia ukur. Monster itu bisa saja berada di peringkat ke-9, namun ketiga ahli itu tidak akan bisa menyadarinya karena kurangnya aura dan energi pada lawannya. Harapan mereka dalam pertarungan datang dari reaksi makhluk itu yang terus menghindari serangan mereka. Divine Demon tampaknya tidak merasa terganggu dengan kurangnya reaksi dari lawan-lawannya. Dia sebenarnya menyukai makhluk kosong itu bisa menahan serangannya dan memaksanya mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tantangannya memperoleh nilai nyata hanya ketika dia harus berjuang untuk menang. Makhluk kosong itu menyerbu ke arah langit, tapi Noah muncul di jalurnya dan mengarahkan pedang iblis ke arah wajahnya. Ketajamannya meningkat, dan monster itu segera melesat ke samping untuk menghindari serangan yang masuk, tetapi kesadaran Noah meluas pada saat itu. Para sahabat terus melacak posisi makhluk itu, sehingga Nuh tidak bergantung pada gelombang mentalnya untuk memilih tujuan serangannya. Ketajamannya meresap ke dalam kesadarannya dan menghasilkan serangkaian tebasan hitam tebal yang menutupi seluruh area. Area putih yang sangat luas berubah menjadi pemandangan hitam yang mengerikan. Sulit untuk melihat celah di antara berbagai tebasan karena padatnya serangan Nuh. Dia melakukan yang terbaik untuk menutupi setiap titik dengan ketajamannya, dan makhluk kosong itu mau tidak mau menjadi mangsa serangannya. Tebasan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam kegelapan tubuh makhluk itu saat ia bergerak melalui serangan Nuh. Ia tidak dapat menghindari menahan sebagian besar tekniknya karena ketajaman menutupinya di setiap sisi. Masa ketajamannya membantu Sword Sein mengikuti gerakan makhluk itu. Sang ahli mewujudkan sifat asli pedang itu, jadi dia bisa merasakan kapan saja kegelapan tubuh monster itu membuat sebagian serangan Nuh menghilang. Sword Sein membuat senjatanya menelusuri area kosong yang diciptakan oleh gerakan monster itu.
Dan lingkaran cahaya perak yang tajam tiba-tiba memenuhi area tersebut untuk mengirimkan gelombang serangan lainnya. Kegelapan di tubuh makhluk itu juga menyerapnya, tapi mulutnya menjadi semakin jelek karena terus menahan tebasan itu. Monster itu akhirnya berhasil keluar dari area hitam yang dibuat dengan tebasan, namun ia menemukan Noah sedang menunggunya. Dia tidak berbagi keahlian dengan Sword Sein dalam hal ketajaman, tapi serangan itu masih berasal dari energinya, jadi dia bisa merasakan kemana makhluk itu bergerak. Sebuah tebasan besar menimpa monster itu dan mendorongnya kembali sebelum tubuh anehnya menyerap serangan itu. Nuh tidak membiarkan peristiwa itu menandai akhir serangannya, jadi dia mengikuti serangan itu dengan gelombang api hitam. Nyala api berbeda dari kemampuan bawaannya yang biasa. Lubang hitamnya telah menyatukan materi gelap dengan mereka sebelum mereka dapat meninggalkan paru-paru Nuh. Organ tersebut telah memberi mereka ciri-ciri tajam yang membuat mereka mampu melukai makhluk kosong itu. Lautan api memenuhi bongkahan langit lainnya dengan kegelapan yang menyatu dengan zona tajam yang masih menampilkan tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk kosong itu berakhir di tengah-tengah dua serangan mematikan, dan Sword Sein tidak ragu-ragu memperburuk situasinya. Monster itu tampak kebal terhadap segala jenis serangan. Hanya teknik yang membawa ketajaman yang tampaknya mampu menimbulkan beberapa reaksi, tetapi bahkan teknik tersebut membuat Noah dan yang lainnya tidak jelas tentang efisiensi sebenarnya. Makhluk kosong itu tidak menunjukkan luka. Ia bahkan tidak memiliki ciri-ciri yang dapat dirasakan oleh para ahli. Itu tidak lebih dari sebuah titik hitam yang bergerak di antara putihnya yang sangat luas. Noah mulai bertanya-tanya apakah monster itu ada di sana untuk mereka pada suatu saat. Ketiganya mengalahkan makhluk aneh itu dengan rentetan tebasan yang dapat memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan dan kegelapan total. Makhluk itu bahkan tampak menderita karena mereka, tetapi tidak menimbulkan luka apapun, dan juga tidak mencoba menyerang mereka. Apakah kita terus menyerang sampai terjadi sesuatu? Sword Sein akhirnya bertanya. Saya tahu kami tidak menggunakan kekuatan penuh kami, tetapi kami tidak mencapai hasil apapun. Apa yang bisa kukatakan? Nuh mendengus. Teruslah berjuang. Kita telah berada di dalam kehampaan selama berabad-abad. Betapa buruknya bertarung untuk sementara waktu tanpa mengisi kembali pusat kekuatanmu? Ini bukan masalah ketahanan, keluh Sword Sein. Aku tidak mengerti maksudnya. Jika kita mengikuti teorimu, benda itu tidak berwujud. Artinya aku tidak bisa memotongnya karena tidak ada yang bisa dipotong. Jalur pedang tidak terbatas, iblis surgawi segera mengumumkan sambil menggelengkan kepalanya. Kalian, anak-anak muda, belum melihat betapa luasnya hukum ini. Kita melihat bilah pisau memotong kekosongan setiap hari, jadi mengapa mereka tidak mampu memotong ketiadaan? Iblis surgawi melepaskan pedang birunya pada saat itu dan melambaikan tangannya. Ketiga ahli itu telah menahan makhluk aneh itu dari 3 serangan besar yang bisa mereka gerakkan sesuka hati. Monster itu terus menahan tebasan selama periode itu, tapi sepertinya tidak ada yang mempengaruhinya. Tebasan putih keluar dari jari iblis-iblis dan menembus ketiga teknik tersebut, menyebarkannya di tempat. Makhluk kosong itu bisa mandi di bawah cahaya putih lagi, tapi serangan itu mendarat pada sosoknya. Monster itu tampak terkejut, meski tidak memiliki fitur wajah. Hanya mulutnya yang bisa menunjukkan perasaannya kepada kelompok itu, tapi ekspresinya tampak membeku. Tebasan putih itu akhirnya menciptakan celah pada sosok kosongnya, dan teman-teman iblis-iblis mau tidak mau melirik ke arahnya dengan terkejut. Pakar telah melakukannya. Dia telah melewati pertahanan alami makhluk itu. Kelahiran pedang iblis bab 1810 bodoh. Apakah ucapannya masuk akal bagimu? Pedang suci berbisik. Iblis ilahi itu gila, komentar Noah. Jangan mencoba mempelajari cara meningkatkan seni pedangmu dari seseorang yang harus melupakan fondasi keberadaannya untuk melancarkan serangan. Melupakan kedengarannya tidak buruk jika itulah hasilnya, Sword Sein mengumumkan sambil mempelajari potongan horizontal di pinggang makhluk itu. Tebasan putih telah merusak tubuh yang menyerap setiap serangan yang terbang ke arahnya. Satu-satunya fakta bahwa monster itu bisa menderita luka membuat Sword Sein dan Noah terkejut. Mungkin itu bagian terakhirnya, seru Sword Sein. Seni terakhir adalah bentuk yang tidak masuk akal. Noah memijat pelipisnya saat mendengar kata-kata itu. Divine Demon tidak hanya menjawab tantangannya. Dia bahkan membahayakan hukum Sword Sein dengan tindakannya. Bagaimana cara mengatasi ini? Nuh mengutuk dalam pikirannya sementara matanya berpindah ke antara teman-temannya. Nuh tidak meremehkan iblis surgawi. Bakat sang ahli melampaui nalar dan label. Ia mungkin satu-satunya eksistensi di seluruh dunia yang tidak perlu belajar bagaimana melangkah di jalan menuju peringkat ke-9 karena dia selalu menempuhnya. Tetap saja, kemampuan yang bisa diluncurkan oleh iblis surgawi hanya milik wilayah pribadinya. Mereka ada di domain di mana segala sesuatunya harus berfungsi hanya karena ahlinya membutuhkannya untuk berfungsi. Raja Elbas telah mencoba meniru tekniknya, dan dia bahkan berhasil meniru sebagian sesuatu. Namun, jalannya cocok dengan ciptaan yang berpotensi tak ada habisnya yang ditampilkan dalam hukum iblis ilahi.
Raja Elbas dapat menerapkan cabang penciptaan yang tidak menampilkan material atau bahan bakar karena itulah evolusi alami dari jalurnya. Iblis surgawi menyebut mereka keajaiban dan melupakannya, tetapi hukum keduanya sangat mirip, bahkan jika mereka memiliki persyaratan yang sangat berlawanan. Situasi Sword Saint mungkin tampak serupa, tetapi Nuh melihat perbedaan besar yang tidak dapat dilihat oleh sang ahli karena keinginannya yang kuat untuk berkembang. Masalah utamanya adalah Sword Saint sudah berada di jalur yang benar. Dia bahkan lebih dekat dari Divine Demon ke peringkat ke-9. Hukumnya telah mencapai titik di mana ia dapat mulai mempertimbangkan gagasan untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih, dan keraguan hanya memperlambat proses tersebut. Noah akhirnya memasang ekspresi tegas. Dia telah menemukan cara untuk membuktikan kepada Sword Saint bahwa meniru iblis surgawi hanya akan membuatnya kehilangan jejak tentang sifat sebenarnya dari hukumnya. Iblis ilahi tidak menemukan seni pedang yang melampaui teknikmu, Noah mengumumkan saat ambisi mengalir ke auranya dan berkumpul di dalam pedang iblis. Apakah kamu menerima tantanganku juga? Iblis surgawi bertanya ketika dia melihat Nuh sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan saya pelajari setelah pertempuran ini. Aku tidak menantang siapapun, dengus Noah. Saya hanya menyelamatkan seorang kultivator peringkat 9 di masa depan. Pengumuman itu membuat warna putih di langit semakin pekat. Lingkaran putih yang secara alami terpancar dari negeri abadi semakin kuat dan menyembunyikan makhluk kosong yang mundur ke dalam cahaya. Noah tidak bisa melihat lawannya lagi, bahkan dengan bantuan teman-temannya yang memeriksa medan perang. Namun, dia tidak perlu melihat monster itu untuk menyerangnya. Lagi pula, dia tahu di mana itu. Wajah-wajah berbeda muncul di lingkaran gelap yang mulai keluar dari pedang iblis. Zat yang tidak stabil juga mengalir di dalam bejana hitam Nuh. Dia mencapai kondisi puncaknya dalam sekejap, dan bahkan Sword Saint tidak bisa menahan gemetar ketika dia merasakan bahaya yang terpancar dari sosoknya. Nuh hampir selalu mampu mengerahkan kekuatan bertarung yang mengabaikan kesenjangan antar peringkat dan tahapan, tapi sekarang dia berada di langkah terakhir sebelum peringkat ke-9. Mengisi jarak dari alam itu tidaklah mudah, bahkan untuknya, tapi kekuatan yang bisa dia hasilkan tetap terasa luar biasa. Noah melirik pedang iblisnya sebelum mengayunkan senjatanya secara horizontal. Langit di atasnya menjadi gelap bahkan sebelum serangannya tiba. Dunia hanya bereaksi terhadap pelepasan kekuatan besar-besaran yang harus dilakukan pada lapisan putih. Datangnya kegelapan yang tiba-tiba memperlihatkan makhluk kosong yang berdiri terbalik di langit. Bintik hitam muncul di permukaan putih redup itu, dan monster itu tidak segan-segan menyerapnya. Retakan yang muncul di tubuhnya bukanlah sesuatu yang serius, tapi retakan itu masih diperbaiki jauh lebih cepat dari perkiraan Nuh. Monster itu hanya membutuhkan beberapa kali penyerapan untuk pulih sepenuhnya. Makhluk itu mulai memeriksa sekelilingnya setelah kegelapan tiba. Penindasan terhadap warna putih membuatnya terkejut, tetapi ia belum mengalami semua yang telah disiapkan tim Nuh untuk itu. Serangan Noah mulai terlihat setelah sedetik berlalu. Tebasannya telah meluncurkan pedang hitam kecil yang memancarkan haus darahnya yang kuat dan menciptakan serangkaian warna merah pada tubuh makhluk itu. Bayangan itu menyebar ke dalam tubuh makhluk itu, tapi Noah meledakkannya segera setelah monster itu mencoba menyerap bekas di kulitnya. Pedang kecil itu tiba pada titik itu, dan semuanya menjadi kacau balau. Teknik deduksi iblis tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan ketiadaan, tapi Noah telah mengatasi masalah itu dengan memutuskan untuk menghancurkan segalanya, termasuk makhluk itu. Badai kegelapan yang mengamuk menyebar tepat di bawah langit dan mengancam akan mencapai ketiga ahli tersebut. Noah, Sword Saint, dan Divine Demon harus mundur untuk menghindari gelombang energi destruktif yang memenuhi dunia dan membuat ruang angkasa hancur. Retakan yang mengarah ke kekosongan terbuka di bidang stabil yang lebih tinggi. Retakan itu terhubung dan meluas hingga kehampaan menyebar tepat di bawah langit. Bahkan warna putihnya pun gagal menembus lapisan besar kegelapan yang menutupi struktur langit dan bumi. Nuh telah melahirkan retakan terbesar yang pernah terjadi di wilayah stabil tersebut. Mata Sword Saint melebar pada saat itu. Serangan besar-besaran itu membubarkan hayalan yang mencoba menyerang pikirannya setelah menyaksikan kekuatan iblis surgawi. Ia bahkan merasa aneh saat menyadari apa yang terjadi. Dia kehilangan kendali atas sebagian pikirannya selama pertempuran. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Pedang suci bertanya-tanya. Itu bukan salahmu, jelas Noah sambil menarik ambisinya dan hanya menyisakan substansi tidak stabil dan kemampuan Ishak yang aktif. Hukum iblis ilahi membuatnya memengaruhi lingkungannya. Anda hanya menjadi mangsa tantangannya. Sword Saint membuka mulutnya untuk berbicara, tapi dia akhirnya menutupnya dan menggelengkan kepalanya. Segalanya sudah berlalu sekarang, tetapi pikirannya sudah mulai mengembangkan tindakan balasan terhadap iblis ilahi agar tidak berakhir dalam situasi yang sama di masa depan. Peristiwa itu menegaskan kenyataan menyedihkan dari perjalanan kultivasi. Berbagai eksistensi yang diperjuangkan untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi tidak mengisolasi diri mereka dari keinginan untuk menciptakan lingkungan yang damai untuk pelatihan mereka.
Salah satu musuh terbesar jalan mereka adalah pengaruh luar yang menawan yang bisa membuat mereka lupa akan makna sebenarnya. Sebagian kebal terhadap tekanan alami itu karena dia adalah musuh terbesarnya. Ambisinya sendiri sudah menciptakan cukup banyak masalah untuk perjalanannya, sehingga pengaruh iblis ilahi tidak dapat memberikan ruang untuk menambah masalah. Hal yang sama tidak berlaku pada Sword Saint. Sang ahli bahkan baru saja terbiasa berada di sekitar keberadaan lain. Dan statusnya sebagai makhluk yang mendekati peringkat ke-9 hanya meningkatkan keraguan alami yang dapat muncul dalam diri setiap orang.